Silakan MC. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Selamat berjumpa kembali di dalam ISDN Studio pada acara Al-Hasani Learning Program, subprogram Ustadz Rijal Al-Hasani. Baik, pada kesempatan kali ini sama-sama kita alhamdulillah akan membahas suatu tema yang sangat fundamental, di mana banyak beberapa narasi yang sering muncul yang pernah dikembangkan oleh dari beberapa kalangan mengenai Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja pada kesempatan kali ini referensi yang kita ambil langsung dari kepada sumbernya yaitu dari Al-Qur'anul Karim. Baik, alhamdulillahirabbil alamin sudah hadir bersama kita pada kesempatan kali ini yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Rijal Al-Hasani. Izinkan saya untuk menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam Bang Guntur. Dan Masya semua Allah, teman-teman yang ada di sini, Pak Joko, Bang Arman dan semuanya ya. Masya Allah. Baik. Saya juga di sini ditemani oleh beberapa narasumber yang insya Allah akan berinteraktif membahas tema yang pada kali ini akan dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Joko Suramto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sehat semuanya ya insya Allah. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, tidak berlama-lama pula di sini saya akan mengawal acara ini beberapa menit ke depan dan akan langsung kita kepada Al-Ustadz Rijal Al-Hasani untuk memulai pembahasan materi kita pada kali ini. Tafadhol Ustadz. Syukron Bang Guntur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia kepada kita. Terutama kita lahir dalam keadaan Islam. Nikmat Islam sungguh luar biasa sekali pada kita semuanya. Betapa banyak orang yang hadir ke muka bumi ini tidak sempat mengecap agama Islam. Karena agama Islamlah satu-satunya agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diberikan oleh Allah nikmat iman sehingga gampang untuk mengamalkan semua perintah-perintah Allah dan menghindari semua larangannya dan kita ridha atas takdirnya.
Lalu kita diberikan nikmat sehat badan dan panjang umur sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang penuh berkah ini. Dan kita berselawat pada Rasulullah SAW yang telah diutus oleh Allah ke muka bumi dan telah membawa manusia dalam kondisi yang gelap gulita kepada kondisi yang terang benderang. Bapak-bapak, ibu-ibu di luar sana, netizen di luar sana, pada kesempatan yang berbahagia ini kami minta taufik Nabi Adam sudah diampuni oleh Allah ke muka bumi. Dan prediksi kami adalah surah Al-Baqarah ayat 30 tadi. Kami baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaika. Dan ingatlah ketika Tuhan engkau berkata kepada para malaikat. Apa kata Allah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan di muka bumi itu seorang khalifah. Khalifah itu apa? Pengganti Allah di muka bumi. Artinya seorang khalifah harus melaksanakan apa yang menjadi misi dari yang menyuruhnya ke muka bumi ini. Contoh mungkin yang gampang, saya misalnya di kantor disuruh oleh bos saya, direktur utama saya pergi ke satu tempat atau buat perjanjian dengan mitra. Maka saya diarahkan, kamu begini, poin-poinnya diarahkan. Saya nggak boleh keluar dari poin-poin itu. Kalau saya keluar dari poin itu, maka saya akan dapat sanksi, Pak. Jadi ada pointer-pointer. Begitu juga Allah mengutus manusia di muka bumi, karena kalau rabbuka lil malaikati ini ja'ilun fil ardi khalifah. Seorang khalifah memang betul-betul khalifah pengganti Allah di muka bumi. Nah, sementara malaikat begitu diajak diskusi oleh Allah, kan Allah mau ngomong sama malaikat ini. Ini juga sama dengan ayat setara ayat demokrasi. Allah sebenarnya bisa aja tanpa memanggil malaikat langsung menciptakan Adam, bisa. Tapi Allah panggil malaikat dulu. Apa tujuannya itu? Saya pernah pernah jadi satu perusahaan, pernah memimpin, Pak, ya. Kalau kita manggil anak buah kita untuk satu pekerjaan, biasanya anak buah semangat kerja. Mereka merasa dihargai. Bisa aja kita putuskan A lakukan, B lakukan, C lakukan. Mereka akan kerjakan karena kita pucuk pimpinan di situ. Tapi begitu kita ajak untuk memutuskan apa yang kita lakukan, mereka semangat biasanya. Tapi kalau instruksi, mereka sih kerjakan tapi agak secara psikologi agak unggah-unggahan gitu. Tapi pada saat kita ajak semangat mereka. Nah, Allah di sini mengajar kita ilmu manajemen ini. Jadi samping itu fungsi utama adalah khalifah. Jadi tujuan utama Adam turun ke muka bumi adalah sebagai seorang khalifah. Memang di bumi. Jadi memang belum diciptakan Adam, sudah di bumi, Allah maunya gitu. Jadi wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Nah, cuman malaikat waktu itu belum tahu tentang khalifah, langsung menjawab. Qalu, mereka berkata semuanya, para malaikat itu. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau akan menjadikan di muka bumi tadi may yufsidu, orang yang membuat kerusakan, wa yasfiku dima, dan menumpahkan darah. Nah, kenapa malaikat sempat mengatakan seperti ini? Nah, ini mungkin ada beberapa pendapat. Mungkin malaikat itu pernah melihat dahulunya ada mungkin orang yang melakukan kerusakan, entah itu jin, atau nama malaikat ini melihat hewan-hewan yang di muka bumi kan sudah ada hewan, entah hewan yang saling cakar-cakaran, saling memakan, lihat di hutan itu kan. Karena malaikat belum tahu siapa sosok khalifah tadi. Kenapa? Ya berikutnya nanti kan malaikat mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana. Tidak ada ilmu bagi kami, katanya. Nah, jadi sekali lagi, memang tujuan Adam itu adalah sebagai seorang khalifah. Kemudian malaikat berprotes tadi kan, qalu ataj'alu fiha may yasfidu fiha wa yasfiku dima. Saya mengatakan di sini qalu itu mereka berkata cuman sebenarnya satu orang, satu individu lah. Satu individu sana yang protes, yang lainnya enggak. Nanti siapa satu individu itu akan terbuka nanti kedoknya di bawah nanti. Qalu ataj'alu fiha may yusfidu fiha wa yasfiku dima. Nah, kemudian mereka membuat status statement, wa nahnu nusabbihu bihamdika, dan kami mentasbihkan, mensucikan engkau dengan memuji engkau, wa nuqaddisulak, dan mensucikan engkau. Qala, kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Dibungkam oleh Allah, aku lebih tahu apa yang kalian tidak tahu. Jadi ternyata zikir aja nggak cukup untuk jadi khalifah muka bumi. Kan mereka sudah katakan kami bertasbih. Artinya apa di sini pesan bahwa untuk memimpin sebuah
Mungkin bumi ini memang sudah diciptakan untuk manusia. Jadi memimpin bumi, dunia ini nggak cukup hanya dengan bertasbih. Apalagi tambahnya, nanti kita lihat berikutnya ya. Jadi Allah katakan, karena malaikat tadi sudah mengatakan kemampuan dia, bahwa dia bertasbih, dia mensucikan Allah, Allah katakan nggak cukup. Nggak cukup itu. Berarti untuk memimpin bumi ini lebih dari itu kemampuannya. Maka manusia itu lebih hebat dari malaikat ini. Apa kata Allah? Maka tetap Adam dijadikan oleh Allah. Maka setelah Adam jadi, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Maka Allah mengajarkan Adam asma'a kullaha, nama-nama semua isi surga. Kemudian ditunjukkanlah kepada Adam, ini nama surga, ini nama-nama, diajar semuanya, nama-nama. Artinya Adam diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah, diajarkan langsung oleh Allah. Nama-nama. Mungkin kalau kita di dunia ini ya nama-nama apa yang benda-benda di alam jagat raya inilah diberitahu kita oleh Allah. Nah, Adam diberikan pengetahuan tentang itu. Nah, kemudian summa ar-radaun. Kemudian Allah memperlihatkan kepada para malaikatnya di alal malaikah sambil berkata faqala. Apa kata Allah kepada para malaikat? Ambiuni bi asma'iha ula in kuntum sadiqin. Kalau kamu benar ya malaikatku, tolong sebutkan nama-nama yang ada di dalam surga ini semua. Jadi apa namanya tuh? Malaikat diminta oleh Allah menceritakan nama surga. Nah, mereka mengatakan, di sini baru mereka berkata, Subhanaka, Maha Suci Engkau ya Allah. Kalau kata Subhanaka itu semana bagian dari minta ampun kita pada Allah, minta ampun. Dia terlanjur tadi mengomong qalu ataj'alu fiha, terlanjur protes. Dia merasa bersalah semua malaikat tadi, qalu subhanaka la ilma lana. Mereka berkata, Maha Suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami illa ma 'allamtana, kecuali apa yang Kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Engkau lah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Nah, jadi malaikat sudah mengatakan dia nggak tahu nama-nama itu. Jadi artinya apa? Adam diberikan kelebihan oleh Allah dengan ilmu pengetahuan tadi. Qala ya Adam. Nah, kemudian sekarang malaikat sudah nyerah. Itu skenario Allah ini ya. Skenario Allah bagaimana cara ini saya lihat detik-detiknya Adam turun ke bumi ini. Nah, kemudian qala Allah berkata ya Adam ambi hum bi asma'i. Ya Adam ceritakan kepada kami nama-nama ini padaku kata Allah, nama di surga. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Maka Adam lancar nyebutin semuanya. Oh ini namanya ini namanya ini namanya ini lancar Adam. Maka qala Allah berkata, alam aqul lakum ini alamu ghaibas samawati wal ard. Bukankah aku sudah mengatakan kepada kalian semuanya bahwa aku lebih mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. Nah, ini kata kunci berikutnya. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Aku lebih mengetahui apa yang kalian nyatakan dan apa yang kalian sembunyikan. Nah, di sini saya mengatakan wa kuntum taktumun, apa yang kalian sembunyikan, ada penyembunyian sesuatu di balik itu. Ada yang disembunyikannya. Karena mungkin apa penyembunyiannya? Malaikat tadi dia pengen dia jadi khalifah muka bumi. Ada satu kalimat. Tapi Allah mengatakan nggak pantas. Nah, kalau saya coba mensenariokan kejadian muka bumi di dunia, saya orang kantor ya. Ada penunjukan pejabat baru di satu tempat. Saya pengen jadi pejabat baru di tempat itu. Tapi direktur utama saya menunjuk yang lain. Nah, saya iri. Kenapa si Fulan ya dirut? Saya bilang. Kenapa nggak saya? Kan saya begini. Nah, bos saya bilang, saya lebih tahu katanya. Nah, saya protes. Saya pasti iri kepada dia. Kenapa kok dia? Kenapa nggak saya? Padahal saya lebih senior. Jadi ada sesosok individu nanti di sini yang taktumun tadi. Jadi nggak semuanya. Kenapa? Karena malaikat itu mengatakan subhanaka. Tadi yang satu ini tukang provokator. Yang lain itu ngikut-ngikutan. Itu yang satu tukang provokator itu saya baca apa? Jadi dia kepalanya dulu. Nah, kemudian Allah tetap jalan. Mainlah skenario Allah ya. Allah ingin buka belangnya atau ingin buka siapa sebenarnya. Allah tahu kan? Allah katakan wa alamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Allah tahu apa yang dinyatakan dan apa yang disembunyikan. Nah, Allah ingin bongkar apa yang disembunyikan ini. Wa isqulna lil malaikati, dan ketika kami berkata kepada para malaikat, usjudu li Adam. Sujudlah engkau pada Adam. Sujud itu bukan menyembah, hormat. Hanya sebatas hormat, bisa tunduk sedikit badan atau membungkuk sedikit. Usjudu li Adam. Sujud pada Adam. Maka fasajadu, maka semua mereka sujud.
Illa iblis. Nah, illa iblis. Tadi mereka namanya malaikat, begitu satu orang nggak sujud, nama langsung berubah jadi iblis. Kalau saya coba menskenariokan di dunia, ini hari hujan, kedengaran bunyi hujan nggak Pak? Nggak apa-apa ya, hujan lebat. Iya, iya. Nggak apa-apa ya. Lanjut, Tat. Nggak apa-apa, Tat. Lanjut, Tat. Jadi, misalnya nih, saya coba larikan ke upacara 17 Agustus. Kan ada tuh komandan barisan semuanya tuh. Kepada sebagai upacara, hormat semuanya kan. Semua hormat. Ada satu yang nggak hormat. Maka sebagai upacara marah. Kurang ajar kau. Sebagai upacara marah saya kan, karena perintahnya nggak dilakukan. Nah, bisa lihat di daftar nama-nama nggak ada nama orang kurang ajar. Tapi pada saat dia tidak melakukan perintah, namanya berubah jadi, katakan tadi ada peleton A, peleton B, peleton C, kelompok A, kelompok B, kelompok C ya. Ada kelompok dari mana? Kan ada kelompok itu. Itu namanya kelompok, semua kelompok yang berbaris. Yang masuk sana dapat perintah semua. Begitu satu orang nggak mau hormat, maka berubah namanya jadi kurang ajar. Itu logikanya kan. Kan bisa aja sebagai bicara marah kurang ajar lu, bangsat lu. Nah, kalau itu dikatakan namanya bangsat, dilihat nggak ada nama bangsat di daftar nama yang ada di daftar. Tapi kok ada nama bangsat? Nah, itu sebutan karenanya marah. Marah yang disebut upacara. Begitulah Adam. Begitulah iblis. Tadi namanya malaikat. Dia kelompok para malaikat. Begitu dia tidak mau sujud karena tidak dia sujud di khalifah, maka dia membangkang. Maka pada saat membangkang namanya iblis. Ila iblis. Nah, kenapa dia nggak membangkang? Aba wastakbara. Dia tuh pembangkang dan dia tuh sombong. Kenapa? Karena dia ingin dia jadi khalifah. Karena dia nggak tahu, kan Allah tahu, pantas. Coba bayangkan kalau jadi khalifah muka bumi malaikat. Sunyi dan sepi bumi ini kan. Karena Allah sudah katakan di depan itu bahwa Allah akan menjadikan khalifah itu manusia muka bumi. Ya kita ini. Mereka protes, Allah dia lebih hebat dari Allah. Jadi memang mereka bantah. Nah, jadi pada saat Nabi membantah perintah Allah, makanya namanya iblis. Oknumnya sama, nanti menggoda nama setan. Jadi oknumnya itu juga. Jadi kan ini kan iblis dari cahaya, nanti keterangannya. Lalu wakana minal kafirin, langsung jadi orang kafir. Ini pada saat tadi dari malaikat, begitu satu aja perintah Allah nggak dilaksanakannya, maka wakana minal kafirin, jadi orang kafir. Dia bagian dari orang kafir. Jadi gelar pertama orang kafir, ya ini mungkin setan tadi. Jadi kalau yang orang-orang yang tidak itu perintah Allah, ya setan jadi ada dua. Wakana minal kafirin. Dah dicap oleh Allah. Kemudian Waqulna ya Adam, dan ketika kami berkata kepada Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Tinggallah engkau, tinggal di sini juga bukan tinggal berdua ya, tinggallah engkau dan istri engkau. Al jannah di surga. Ini surga bentuk surga nih Pak. Alif lam itu al jannah, surga. Wa kula minha, dan makanlah kalian berdua di dalamnya rawadan sepuas hati. Hai suci di mana saja engkau berada yang kau inginkan. Makanlah. Makan sepuas-puasmu di kamu. Cuma satu, wala taqraba hadhihi sajarah. Kau jangan dekati pohon ini. Itu cuma skenario Allah. Mungkin bagi saya itu skenario Allah tuh Allah bagaimana caranya Adam ke muka bumi. Karena Adam ini pasti ke muka bumi. Nah, kalau kau makan itu fatanguna minal, kalau kamu mendekat fatakuna minal zalim. Kau berdua nanti menjadi orang-orang yang zalim. Jadi jangan dekati itu. Apa hikmahnya ini? Ada ketentuan Allah. Dimanapun kita berada, masih ada. Jadi di sini skenario Allah. Kalau saya mengatakan anak kita mau disekolahkan pesantren, ya, anak kita tamat SD. Ini coba saya memahami sebagai seorang manusia, ya, seorang anak. Kalau saya suruh langsung anak saya pesantren, di rumah ada mobil, ada tidur di atas sofa, ada ruangan AC, makan enak. Pesantren kan kondisi beda tuh, tidur di tikar, makannya ala kadarnya. Nah, untuk mengkondisikan itu, saya suruh biasa-biasa saja anak tanpa skenario, mungkin dia malas. Nah, saya coba buat skenario, saya buktikan kesalahan dia dulu. Saya buat dia salah, misalnya dia lakukan satu perbuatan, saya salahkan. Di samping saya salahkan, saya berikan pengertian supaya jangan salah.
masuk pondok ya nak. Nah dengan dia memahami itu, mungkin dia mau masuk pondok. Kalau di apa misalnya dia berantem sama tetangga. Nah coba kalau berantem dengan tetangga kan kita nggak enak. Bagaimana kalau kamu mau masuk pondok? Nah biasanya dia saya ceritakan betapa nggak enaknya berantem sama tetangga. Nggak bagus. Begitu menghindari itu nak, sekolah pondok aja ya. Nah, mungkin dia mau, karena dia merasa bersalah tadi berantem sama tetangga. Nah begitu juga Adam. Begitu Adam tergelincir, sebenarnya Allah bisa. Pada saat tergelincir itu Allah bisa lindungi kok. Setan masuk ke surga itu kan Allah tahu. Allah alim hakim. Allah maha tahu. Di atasnya kan jelas itu kan. Apa namanya? Wa anta alimul hakim. Kau maha tahu dan maha bijaksana. Jadi pada saat setan menggoda Adam, Allah tahu. Kalau memang Adam untuk di surga, Allah pasti lindungin. Tapi kenapa dibiarkan Allah? Karena memang Allah tujuannya untuk mengurus apa namanya, memutus Adam untuk mengampuni. Ya, itu hanya sebuah skenario. Kalau dibuat skenario lain, pertanyaan lagi, kenapa begitu? Akan ada pertanyaan-pertanyaan terus. Makanya pada satu saat kita kalau sudah mentok, itulah arealnya Allah yang kita sami ngawaka. Kemudian fazallahuma, maka setan setan kan pada saat dia membangkang namanya iblis, pada saat menggoda manusia namanya setan. Oknumnya itu juga. Fazallahuma, maka setan menggelincirkan keduanya. Menggelincirkan Pak, bukan besar-besar Pak. Daripadanya fa akhrajahuma, maka Allah mengeluarkan keduanya mimma kana dari surga itu. Waqulna, dan kami mengatakan ihbitu, turunlah kalian semuanya, ba'dukum li ba'din adu. Bagian yang lain menjadi musuh. Fil ardi mustaqar, dan di muka bumi itu tempat kehidupan yang sementara. Nah, pada saat Adam turun ke muka bumi, Allah mengatakan fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi. Allah memberikan kalimat-kalimat kepada Adam untuk diucapkan. Apa kalimatnya itu? Ada di ayat 7:23. Ada di ayat 7:23. Di ayat surah Al-A'raf 7:23. Kita buka ayat 7:23. Apa kalimat itu? Qala, mereka berdua berkata, Rabbana zalamna anfusana. Wahai Tuhan kami telah menzalim diri kami. Kenapa? Nabi aku tergelincir. Dia minta ampun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, dan jika tidak ampunan Engkau bagi kami, wa tarhamna, dengan kasih Engkau, lanakunanna minal khasirin. Kami termasuk orang-orang yang merugi. Jadi Nabi Adam sudah berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri, dan jika tidak Engkau ampuni kami dan Engkau sayang kami, maka termasuklah kami orang-orang yang merugi. Maka dijawab oleh Allah, apa jawaban Allah? Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Fataba alaihi. Maka Allah mengampuni dosanya. Kenapa Allah mengampuni? Innahu huwat tawwabur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Adam siap-siap ngepak kopor, maksud saya itu ngepak kopor mungkin pindah ke bumi. Siap-siap nih. Ada mungkin nyiapin apa yang peralatan dikit lah ya. Orang mau ke bumi jauh kan, dari surga ke bumi, tempat yang belum pernah kenal Nabi Adam, entah apa itu bumi, tadinya di surga serba ada. Kan tadi serba ada, sekarang mau ke bumi kan. Seperti anak saya dari rumah mau ke pesantren, mau ke barang lah ya, ke barang. Allah janji, qul nabitu minha jamina. Doa kami telah berkata kepada mereka, kami berkata, turun kalian semuanya di sini. Nah, untuk Adam, Allah janjikan. Apa janji Allah? Fa imma ya'tiyanakum. Maka jika ya'tiyan, sungguh akan datang dariku, kata Allah. Akan datang kepadaku, dan sungguh akan datang sungguh. Apa itu? Sungguh-sungguh akan datang dariku nanti hudan, petunjuk. Apa itu petunjuk tadi? Kitab-kitab Allah. Kepada Adam ada kitab, kepada Nabi Nuh ada kitab, kepada Ibrahim ada kitab, semua kitab. Nah, kepada Nabi Muhammad apa? Hudannya berbentuk Al-Quran. Fa imma ya'tiyanakum minni hudan, faman tabi'a hudaya. Maka barang siapa yang ikut petunjuk ini, maka fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Maka dia tidak akan pernah takut dan tidak akan pernah bersedih. Apa mungkin Nabi Adam turun ke bumi, Allah janjikan akan datang dariku nanti petunjuk?
Kalau Allah marah, dosa ya seperti setan, diusir habis saja, nggak ada lagi dia dialog. Turun karena, turun keluar, pergi kau. Seperti anak kita pergi sekolah pesantren. Nak, nanti bapak datang sekali sebulan, nak. Nanti biaya bulanan bapak kirim. Maka anak merasa diasingkan dari rumah kan enggak? Apa diusir dari rumah? Enggak. Dibekali ya, Tat ya. Kali. Nah, pergilah ke pesantren ya, nak ya. Nanti bapak ngelihat nanti sekali sebulan. Nanti uang sekolah kamu bapak kirim. Nanti makanan, rendang padang dikirim nanti. Nah, anak tidak diusir dari rumah. Anak disuruh sekolah, nuntut ilmu. Nanti, nak, kamu kalau jadi balik cepat ya. Nanti Bisa jadi malah senang, Ustaz. Hah? Bisa jadi malah senang. Tenang, kan ada Karena diperhatikan kan gitu. Iya, walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahi. Kamu sebentar aja nanti di dunia ya. Di Adam, ada saatnya nanti kamu kembali lagi. Nah, apakah itu dimarah Allah? Kan enggak. Jadi memang itu misi Allah. Jadi di depan itu memang misi Allah itu untuk menjadikan khalifah di muka bumi. Nah, itu kenapa Allah gitu? Allah Maha bijaksana. Saya mikir, Pak, pantas kita di muka bumi, Pak. Kalau di surga aja ya nggak ada yang apa yang mau dicari, Pak, senang-senang aja. Nggak ada apa bedanya orang baik dengan orang nggak baik. Justru di muka bumi ini adalah beda orang baik dan tidak baik. Orang baik akan ke surga, kembali ke kampung halamannya. Yang nggak baik ya nggak bisa kembali ke kampung halamannya. Jadi Adam turun ke muka bumi sudah dijanjikan oleh Allah, pertama ampunan, yang kedua akan dikirim kiriman. Seperti saya bilang tadi, anak ke kantor, anak ke pesantren, ada kiriman nanti janji dari bapaknya. Bapak akan lihat kamu nanti, nak. Bapak akan kirimkan ini, bapak akan begini nanti. Nah, si anak pergi dari rumah senang hati. Nah, mungkin skenario itu Allah yang tahu. Maka Allah mengatakan, qul nabitu minha jami'an. Fa imma ya'tiyanakum. Maka jika sungguh akan datang sungguh dariku. Sungguh akan datang sungguh dariku. Apa itu? Hudan. Tunjuk. Nah, apa tadi? Ya, Al-Quran ini, hudan linnas. Al-Quran itu ada petunjuk bagi manusia. Ya, kita bersyukur Allah buktikan janjinya itu kan dengan adanya Quran kita di depan sekarang. Itu bukti Allah. Maka faman tabi'ah hudaya, maka barang siapa yang ikuti petunjuk aku, wala khaufun alaihim, maka tidaklah mereka takut, walahum yahzan, dan tidak sedih. Ya, itu. Nah, saya tutup dengan satu ayat. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, mengingkari kejadian Adam tadi, kaitan ke Adam itu, mengingkari Adam itu turun ke dunia sudah bebas dari dosa, mengatakan dosa, itu dianggap walladzina kafaru, orang yang kafir, wakazabu bi ayatina, dan mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah. Jadi kita, insya Allah kita tidak mendustakan. Adam itu turun ke bumi, sudah bersih dari dosa. Itu. Nah, kalau mengatakan sebaliknya, itu berarti walladzina kafaru, mengingkar. Ulaika ashabun nar, mereka itu adalah penduduk neraka. Kalau kita mengatakan Adam turun ke bumi karena dosa, harus ditebus segala macam, itu termasuk dari walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina. Nah, konsekuensinya apa? Ulaika ashabun nar. Enggak cukup seperti aja, hum fiha khalidun. Mereka tuh kekal selama-lama di sana. Jadi kita apa? Yakin kita Adam itu adalah sudah selesai, sudah bersih dari dosa. Allah Maha Pengampun. Karena kalimat sana adalah innahu huwat tawwabur rahim. Dia tuh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Karena Maha Pengampun Allah tuh lah kalau diberikan. Kalau kita misalnya menerima dosa semuanya itu berarti nggak pengampun Allah jadinya. Allah kan Maha Pengampun, diampuni dosanya. Jadi memang misi Allah menciptakan Adam tadi memang untuk menjadi khalifah di muka bumi. Memang kita harus di sini. Saya lihat memang begitu. Yang begitu udah pantas kita di muka bumi ini dengan segala liku-liku kehidupannya. Kenapa? Nanti dibalas oleh Allah. Saya sudah banyak baca bagaimana balasan Allah terhadap orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang ingkar apa akibatnya. Banyak sekali ayatnya itu. Saya bersyukur memahami Al-Quran ini karena konsekuensinya ada semua. Jadi situ ya, Bang Guntur dan bapak-bapak yang lain. Mungkin sementara saya kembalikan ke Bang Guntur. Kita sudah bahas ayat Al-Baqarah tadi ayat 30 sampai 38 ya, 36, 38 ya. Itu intinya sampai 39 ya. Itu intinya. Jadi Adam ke bumi sudah selesai dengan dosanya, sudah diampuni oleh Allah. Lalu Allah janji akan mengirimkan petunjuk. Kemudian barang siapa yang menginginkan petunjuk itu, tempatnya di neraka. Oke ya, Bang Guntur. Ya.
Baik, Masya Allah. Ya. Kita ke sana dan sekali lagi mudah-mudahan ada manfaat. Silakan Bang Guntur. Ya, Masya Allah, syukron wa jazakumullah khairan katsira. Demikianlah pembahasan materi tema pada kesempatan kali ini, yaitu Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana referensi yang kita gunakan di sini adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan ayat 39. Baik, izinkan saya ini dari pemaparan tadi atau uraian yang disampaikan oleh Ustadz Rijal, saya sedikit mencatat di sini. Insya Allah bila ada kekurangan mungkin nanti bisa ditambahkan kepada yang hadir di sini, baik itu dari Pak Joko Suranto maupun dari Pak yang Ya, baru Pak hadir di sini, Pak Sarjono. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sarjono. Tafadhol dibuka mic-nya, Pak. Pak Sarjono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sarjono. Baik, mungkin beliau jauh dari perangkatnya, insya Allah. Baik, kesimpulan tadi dari uraian dari Pak Ustadz Rijal tadi, saya mencoba untuk meringkasnya. Insya Allah nanti akan kalau ada kekurangan bisa ditambahkan. Jadi ketika kronologis ya, saya katakan kronologis di sini karena memang setiap ayat Al-Quran itu mesti ya memiliki kronologisnya, seperti itu ya, Tat. Ya. Begitu ya, Tat ya. Ya. Untuk pembahasan materi kali ini, kronologisnya itu yang pertama, Allah memang akan menjadikan Adam alaihissalam sebagai khalifah di muka bumi, di mana khalifah ini adalah sebagai wakil ya, wakil Allah itu di muka bumi. Kenapa? Karena memang skenario-nya Allah seperti itu, begitu. Lalu untuk menjadi khalifah di muka bumi ini tidak cukup hanya dengan bertasbih, demikian ya, karena sebelum Adam diciptakan itu memang sudah diciptakan adanya dari malaikat, dari jin ya, dan isi bumi juga sudah diciptakan seperti itu. Jadi tidak cukup hanya untuk bertasbih kepada Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Artinya harus ada dengan ilmu pengetahuan. Nah, lalu selanjutnya Adam alaihissalam diajarkan langsung oleh Allah tentang ilmu pengetahuan, demikian. Setelahnya para malaikat bertanya, kok kenapa Adam yang diturunkan sebagai khalifah di muka bumi, gitu kan? Nah itu loh jawabannya, yaitu tidak cukup hanya dengan bertasbih, karena malaikat itu hanya tahunya itu bertasbih kepada Allah, gitu kan? Hanya itu, ini yang ditahunya itu seperti itu. Nah, untuk ilmu pengetahuan itu tidak diberikan kepada malaikat seperti itu. Makanya malaikat ketika diuji oleh Allah, apakah tahu itu ya ayat selanjutnya itu, ternyata pengakuan malaikat tidak tahu apa-apa, begitu kan. Akhirnya Nabi Adam lah yang memberitahukan bahwa memang Nabi Adam lah yang telah diberikan ilmu pengetahuan dari Allah langsung seperti itu. Dan selanjutnya Allah memerintahkan kepada malaikat dan seluruh makhluk yang ada di sana itu untuk bersujud kepada Adam alaihissalam, artinya bukan bersujud penyembahan ya, penghormatan seperti itu ya, Tat ya. Penghormatan seperti itu. Jadi bentuk penghormatan bahwa inilah makhluk yang telah diciptakan oleh Allah ini yang akan dijadikan sebagai khalifah di muka bumi ini, yang memiliki keunikan, keistimewaan tersendiri seperti itu. Nah, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Karena ada yang beberapa, artinya ada satu yang membangkang seperti itu, karena ceritanya itu, maka akhirnya dia itu ya disebut dengan iblis, maka berusaha mencoba untuk menggelincirkan. Nah, menggelincirkan artinya gini, bukan satu kaitannya dengan kalau kita ketahui itu dosa-dosa besar gitu tadi ya. Enggak, hanya tergelincir itu hanya menggelincirkan orang, seperti orang yang terpeleset gitu. Peleset gitu. Tanpa adanya bahaya yang sangat fatal gitu kan. Nah, karena dari rasa takabur, syirik dari orang dari iblis itu seperti itu. Namun ketika di sini mengajarkan kepada kita, memberikan hikmah bahwa manusia, Adam sendiri seorang manusia gitu kan, itu penuh dengan khilafan. Demikian ya, Tat ya. Ya, bisa.
walaupun sedemikian hebatnya kita memiliki keimanan atau ilmu pengetahuan, itu mesti ada satu namanya godaan. Inilah bentuk ujian-ujian terhadap kita gitu kan. Dimana bila keimanan kita tinggi, maka bentuk ujian itu, bentuk cobaan itu semakin tinggi begitu Tat ya. Iya. Inilah hikmahnya di sana. Nah, lalu karena mengetahui bahwa Adam alaihissalam itu telah melakukan kesalahan karena tergelincir, akhirnya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengaku bahwa memang Adam alaihissalam ini bertobat seperti itu. Nah, ini memberikan hikmah kepada kita bahwa kita bila melakukan satu kesalahan, maka semestinya kita harus langsung meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sombong seperti iblis seperti itu ya Tat ya. Iya. Iya. Lalu Allah setelah mengetahui ya Adam alaihissalam meminta ampun, akhirnya mengampuni Adam alaihissalam. Nah, karena Allah itu Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang terhadap makhluknya, hamba-hambanya demikian. Setelahnya Allah menjanjikan untuk Adam alaihissalam kehidupan bahagia di bumi dan di akhirat. Seperti tadi analogi tadi, seorang bapak yang akan menyekolahkan atau memasukkan anaknya ke pesantren dengan janji-janji atau dengan ini, nah kamu saya bekal ini untuk di sana karena kamu akan kembali ke kampung halaman kamu dengan membawa ilmu pengetahuan yang banyak yang bisa membawa kamu kehidupan kamu di bumi dan di akhirat kelak nanti akan bahagia seperti itu ya. Ya. Lalu apa bekal tersebut? Allah memang telah membekali Nabi Adam alaihissalam berikut dengan keturunannya itu adalah Al-Quran, karena Al-Quran adalah hudal linnas. Nah, inilah bekal yang kita manfaatkan nanti untuk kehidupan kita kelak di akhirat. Bahkan untuk di dunia sendiri, bekal inilah yang harus kita manfaatkan, itu Al-Quranul Karim sebagai hudal linnas. Demikian, Allah a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Pak Joko Suramto? Tafadol, Pak Joko. Tafadol. Pak Joko Suramto. Halo, Pak Joko. Pak Joko. Ya, halo, ya. Terima kasih Bang Guntur yang telah memberikan kesempatan untuk memberikan penguatan mungkin dari apa yang sudah diuraikan oleh Ustadz. Ya. Di sini kami akan mencoba menambahkan referensi dari surat As-Sadd 38, surat ke-38, ayat ke-26. Mungkin netizen bisa melihatnya untuk mencocokkan dari apa yang menjadi referensi ini. Dan nanti mohon Ustadz bisa diuraikan lebih lanjut atau lebih luas lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wala tattabi'il hawa wa yudhillaka an sabilillah. Saya kira sampai di sini saja saya potong. Yang ini merupakan referensi juga bahwa penciptaan manusia ke dunia itu untuk menjadikan khalifah, yang artinya adalah sebagai berikut. Wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah atau penguasa di bumi, maka berilah keputusan atau perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu. Saya kira ini juga merupakan referensi sebagai bentuk bahwa Allah menciptakan manusia di bumi ini untuk menjadikan khalifah. Begitu juga Adam tentunya yang pertama diciptakan. Karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Jadi kalau mengikuti hawa nafsu tentunya itu akan menyesatkan. Saya kira itu sebagai tambahan referensi untuk penguatan tadi. Terima kasih. Silakan mungkin Ustadz mau menambahkan uraiannya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar Pak Joko ya. Jadi ada dua kata di sini ya. Satu ja'alna, satu khalaqa ya. Khalaqna. Nah, ja'alna itu menjadikan,
Kalau khalaqa menjadikan juga atau menciptakan. Kalau khalaqa itu adalah kata untuk menciptakan yang enggak ada menjadi ada. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menjadikan manusia sebaik-baik kejadian. Tidak ada jadi ada. Tapi kalau ja'alna itu sudah ada tapi berubah fungsi, menaikkan mutunya. Jadi kalau ja'alna artinya sudah ada di muka bumi, lalu dijadikan tadinya dari Pak RT menjadi Pak Lurah. Nah, itu menjadikan. Saya menjadikan RT menjadi Lurah. Saya menjadikan seseorang menjadi menteri. Itu ja'alna itu. Nah, kadang-kadang teman-teman kita juga fil adi kalau teman kita kan menerjemahkannya ini wa qala rabbuka lil malaikati ini ja'ilun fil adi khalifah. Berarti Nabi Adam di bumi dong diciptakan, dia ini aja kan. Padahal ja'alna itu adalah menjadikan sesuatu yang sudah ada lalu ditingkatkan. Nah, jadi di sini dari Pak RT menjadi Pak Lurah, itu menjadikan. Di sini Allah mengatakan sesungguhnya kami telah menjadikan khalifah. Jadi khalifah si Daud ada dulu, lalu jadikan sebagai orang yang menjalankan apa maunya Allah di muka bumi. Jadi khalifah itu pengganti. Nah, dia penguatan dari ayat sebelumnya. Mungkin semua rasul adalah khalifah. Kenapa? Dia menggantikan tugas Allah di muka bumi. Apa yang maunya Allah bumi ini? Tidak boleh hancur, tidak boleh buat kemaksiat, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Nah, si Nabi inilah yang akan membawa manusia untuk melaksanakan apa yang maunya Allah. Para Nabi kan mengajak kebaikan semuanya. Allah membuat maunya dunia ini baik semua. Allah maunya begitu. Tapi kan dibuat manusia yang membangkang sendiri. Manusia itu yang ingin berbuat dosa. Jadi khalifah di sini benar ya. Nabi Daud juga sebagai seorang khalifah. Jadi mungkin banyak nabi lain semuanya. Mungkin nggak semua disebutkan di sini. Tapi jelas tugas khalifah adalah disandang oleh Nabi kita. Jadi betul-betul Pak dikuatkan di sini ya. Ya. Oke. Ya, Masya Allah. Demikianlah. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Pak Sarjono? Baik, terima kasih. Ya, tafadhol. Padahal Pak Sarjono masih sakit loh Pak ini. Masih Iya, demam soal Pak. yang lainnya. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Sarjono. Ya, untuk Mungkin ngikuti ada. Pak Ustadz Rijal nggak ada istilah demam. Masya Allah. Iya. Semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan jadi Alhamdulillah. pengobat. Jadi memang saya menunggu nih pembahasan tentang Nabi Adam yang sudah diampuni. Karena inilah di Al-Quran ini seperti ayat 37 Al-Baqarah itu sudah menunjukkan bahwa Nabi Adam itu sudah diampuni. Jadi itu untuk menjawab di Islam itu tidak ada dosa waris. Kalau di tetangga hotel sebelah kan ada dosa waris karena Adam berdosa kan begitu kan? Ya, ya. Nah, ya. Ada dosa waris. Nah, jadi mereka harus dibaptis seperti itu. Jadi apakah anak bayi yang suci itu lahir umur 2 hari kemudian meninggal, apakah dia membawa dosa? Kasihan dong kan gitu ya. Nah, jadi inilah menjawab jawaban yang telak sekali bahwa Nabi Adam sudah diampuni dan tidak ada istilah dosa waris di Islam tidak. Siapa yang mendosa itulah menanggung dosa masing-masing. Ya. Dan bermohon bertobat hanya kepada Allah, bukan kepada malaikat, bukan kepada nabi, bukan kepada yang lain-lain seperti itu. Nah, namun ada satu pertanyaan saya ini Pak Ustadz. Nah itu nggak tahu kita nih. Pertanyaan itu ada awalnya kita dipujuk, habis itu ditanya lagi kan Pak ya? Iya Pak Ustadz. Iya. Apa tuh? Begini Pak Ustadz. Kan kalau di ayat 30 nih wa sekolah ketika Nabi Allah ingin menciptakan Adam. Tapi di sini bunyinya kan menjadikan khalifah di bumi. Dan malaikat menanyakan, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedang kami berselabih memujimu dan menyucikan namamu. Kan begitu kata malaikat. Pesan protes. Nah pertanyaan saya nih Pak Ustadz. Kita ketahui malaikat itu kan pengetahuannya apa yang telah diberikan oleh Allah. Tidak lebih dari situ. Beda dengan manusia. Kan begitu. Nah pertanyaan saya, dari mana malaikat itu tahu bahwa akan terjadi orang yang merusak, menumpahkan darah di ke bumi ini begitu. Pertanyaan saya lagi terkait ini, apakah terkait dengan kalau kita dari pelajaran arkeologi sejarah manusia itu kan ada istilah dulu Pithecanthropus erectus, Homo mordjocartoensis yang di Jawa dan lain-lain. Dan ada manusia sempurna itu adalah Homo sapiens. Nah, apakah manusia sempurna ini adalah Nabi Adam sebagai manusia sempurna?
Karena yang Pithecanthropus erectus itu ya perilakunya ya memang bentuk perawakan dari peninggalan dari tengkorak itu seperti manusia itu, tetapi lebih ngarah-ngarah ke wajah-wajah kera lah. Tetap bukan berarti teori Darwin itu nggak berlaku di kita. Itu hanya teori, bukan fakta. Artinya dari peninggalan saja juga umur manusia sudah berapa pengetahuan ya, berapa juta tahun yang lalu. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaan saya nih Pak Ustaz, apakah Nabi Adam ini sebagai khalifah itu karena memang ada perilaku seperti manusia tapi yang kurang berakal budi, tidak berbahasa seperti Pithecanthropus erectus itu, sehingga Adamlah sebagai manusia sempurna yang pertama dijadikan sebagai khalifah. Atau bagaimana Pak Ustaz? Mohon. Oke. Terima kasih. No, pertanyaan Pak Sajono ini kadang kita di depan ini pujinya Pak. Habis itu berikan pertanyaan berat. Enggak, Enggak apa-apa. Jadi kan ini Pak, kalimat Allah baru sepotong langsung malaikat memprotes kan ini kan. Kan Allah belum ceritakan apa sih manusia yang diciptakan itu. Nah, jelas jadi kalau kita lihat gramatikal itu enak kali Pak Sajono. Enak, yang gampang kita jawab itu. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tinggallah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, aku akan menjadikan khalifah. Begitu, mestinya ditanya, siapa sih khalifah itu? Tolong ya Allah, terangkan kepada kami tentang khalifah. Ini enggak, langsung, atau jangan lufiah ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Dia protes langsung. Dia tuduh langsung manusia itu akan melakukan kerusakan. Nah, kan malaikat ini salah apa ya? Menurut saya overacting dia. Mentang-mentang diajak diskusi langsung aja ceplos-ceplos gitu loh kan. Nah, saya menganggap di sini ada provokatornya satu nih. Nah, mestinya kan tanya dulu. Menurut saya tanya dulu lah siapa sih apa itu. Nah, dia membayangkan di kepala dia itu memang malaikatnya tidak punya ilmu kalau dia tidak lihat atau diajarkan. Mungkin dia melihat sebelumnya itu ada dalam tafsir itu seolah iblis yang berantem. Atau memang seperti kita yang jelas saja mungkin di hutan belantara itu kan sebelum ada hewan-hewan sudah ada. Kayak singa, harimau, mungkin King Kong atau orangutan sudah ada. Ya mungkin mereka itu cakar-cakaran. Nah, kata malaikat yang tidak punya wawasan, yang malaikat ini kurang gaul ya, kurang piknik bahasa sekarangnya kan. Kurang piknik bahasa. Malaikat kurang piknik langsung menembak aja malaikat Adam ini seperti itu. Maka protes dia. Seolah Nabi Adam kan seperti itu. Kan enggak. Allah belum selesai. Makanya Allah katakan ini alamu malah ta'lamun, bungkam mereka. Itu ini ngomongnya sembarang aja ini bahasa saya ya. Kamu ngomong sembarang aja, belum diceritain siapa yang menciptakan, langsungnya mencerocos gitu loh. Cerocos kenapa? Ada provokator. Kan nggak selesai, Allah belum selesai. Coba kalau menciptakan manusia begini, khalifah begini. Mungkin mereka paham, tapi kan enggak. Mereka ini belum apa-apa, udah nyerocos aja. Ini bahasa saya Pak, karena saya memahami gramatikalnya, jadi enak menerangnya nyerocosnya. Jadi mungkin dalam pikiran malaikat itu manusia itu seperti yang pernah terjadi dulu ya, pembunuhan, kalau melihat dia mendatang. Nah, itu mungkin satu menurut saya. Jadi sehingga salah persepsi dia. Maka pada saat kita baca sholat, baca Al-Fatihah, Allah bantah itu. Nah, dulu misalnya pada saat kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah banggakan kita. Wahai malaikatku, dulu kau beranggapan bahwa manusia itu akan melakukan kerusakan. Toh dia nyembahku sekarang. Coba lihat, hamidani amdi kata Allah. Mereka memujiku kok kata Allah. Itu malaikat Allah memuji kita di depan para malaikat yang dulu mengatakan kita akan menumpahkan darah. Tuh, lihat Pak Sajono. Hamidani abdi. Hambaku ini memujiku loh. Pada saat kita baca Ar-Rahmanir Rahim, majadani abdi. Athna alayya abdi. Dia tuh mengagungkan aku. Hambaku itu, Saryono itu, Bang Guntur itu mengagungkan aku loh. Kamu dulu menuduh dia menumpahkan darah. Dibalikin kepada mereka lagi semuanya nanti. Sampai dunia kiamat dibalikin mereka merasa bersalah. Dia terlanjur ngomong. Kan mereka itu masih ada sekarang kan. Yang mengatakan itu atajalu fiha ma yufsidu fiha, kan mereka nggak mati kan. Masih ada itu ya mereka yang mengatakan atajalu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Yang kepada mereka ini Allah mengatakan. Oh itu kalau dulu mengatakan dia menumpahkan darah, sekarang dia sholat. Maka kita pada saat sholat itu kembali lagi ke ciptaan kita semula. Malaikat menuduh. Jadi malaikat ini yang kurang piknik, yang kurang gaul menurut saya. Salah persepsi mereka. Itu satu. Yang kedua, kalau misalnya ada temuan Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus roensis, menurut saya itu hanya teori manusia yang belum bisa dibuktikan. Dipikirkan 1000 tahun, 2000 tahun, 1 juta tahun. Bisa jadi itu kan ada
kayak kera itu kan mendekati manusia. Tapi menurut kita jelas manusia pertama itu adalah Nabi Adam SAW. Nabi Adam. Nggak mungkin yang lain. Tidak ada cerita sejarah, nggak ada. Oh, dipikirkan ada 1 juta tahun sebelumnya ada apa? Pakai macam-macam teori. Itu teori manusia. Teori manusia seberapa jauh sih bisa autentifikasi, bisa buktikan? Nggak banyak. Teori banyak. Nah, itu teori semuanya. Belum bisa. Nah, seperti siapa Darwin, manusia berasal dari kera. Begitu kalau benar teori itu, ada manusia yang berproses separuh kera sekarang. Ada yang seperempat kera. Kalau memang manusia dari kera, ada yang sudah berproses kan, dianggap teori evolusi ya. Berarti ada manusia seperempat kera, ada sepertengah kera, ada 3/4 kera. Karena berproses kan? Iya. Tapi kata orang mungkin juga benar teori Darwin. Kelakuan ya katanya. Bukan orangnya tapi kelakuan. Kan ada juga tuh. Kalau kera makan kan ambil tangan kiri, ambil tangan kanan, pakai kaki kiri, pakai kaki kanan kan, ambil makan berebut kan. Manusia ada juga itu kan yang berebut rezeki sampai 7 turunan ada kan. Nah, kalau kelakuannya mungkin, tapi kalau bentuk fisik enggak. Nah, jadi itu mungkin tanggapan saya terhadap ada fosil-fosil yang ditemukan itu hanya teori manusia. Saya sama sekali nggak percaya sama sekali. Kalaupun ada, mungkin itu binatang mendekati manusia. Karena binatang terdekat manusia itu kan orang hutan, kera, kan dekat. Bahkan darahnya itu katanya hanya beda RH plus sama RH minus. Dekat sekali darahnya. Malah mungkin nanti akan ada satu teori kalau kita misalnya darah O, bisa jadi ambil darah entah itu kera, itu namanya apa, bisa disuntikan ke darah kita. Siapa tahu nanti satu saat ditemukan teknologinya, kita nggak tahu nih ya, walau alam. Jadi karena dekatnya hubungan secara gen itu ya, nah itu Pak Sanyono. Jadi lagi kita percaya, makanya kitab Al-Quran itu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kita dengan Quran itu jelas sekali. Saya tidak remang-remang lihat Quran. Bagi saya manusia pertama yang sempurna adalah Adam. Adapun teori ada ditemukan tengkorak sampai jutaan tahun umur itu adalah manusia yang tak bisa dibuktikan. Itu Pak Sarjono ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Cepat sembuh Pak Sarjono ya. Terima kasih ya, terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Saya sama Pak Sarjono ini senang kali nih Pak. Besok kita tanggal 1 Desember jangan lupa ya Pak Sarjono hadir ya. Siap. Okay. Baik. Silakan. Alhamdulillah. Ya. Mungkin waktunya sudah mendekati ini ya, Tat ya. Ada 10 menit lagi lah. Mbak Dita sama Bang Rindu Rasulullah ini belum ngomong nih. Baik. Oh ya, ada di sini ada Mbak Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, mungkin ya ada yang mau ditambahkan sebagai penguatan dari tema kita kali ini? Enggak lah. Saya udah ketinggalan ini. Oh, masalah ya, baik. Enggak, saya. Ya, baik. Terima kasih. Baik, untuk ini Rindu Rasulullah atau Bang Dani, mungkin ada yang mau disampaikan kaitannya dengan tema kita pada kali ini? Halo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Saya nggak mau nambahin, cuman mau bertanya gitu. Oh iya. Ya, silakan. Yang kaitannya dengan tema kita kali ini. Bagaimana, Ustadz Rijal? Silakan. Baik. Silakan, Dani. Halo, Assalamualaikum. Salam. Halo, Bang Dani. Silakan. Halo. Ya, silakan. Iya. Ayo. Ya. Izin Ustadz, tadi di awal Ustadz mengatakan bahwa ada keinginan yang tersembunyi dari malaikat. Itu berupa bahwa malaikat itu ingin ada punya kemauan jadi khalifah juga. Ya. Nah, yang saya tanyakan dari proses penciptaan malaikat itu seperti apa? Apakah malaikat itu punya hawa nafsu atau kemauan atau yang lainnya? Demikian. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang ya. Oke. Jadi kita ngelihat dari teksnya aja ya. Kita nggak keluar dari teks. Jadi pada saat
Allah akan menyatakan bahwa akan menjadi khalifah, akan menciptakan khalifah di bumi, malaikat itu protes. Kenapa engkau menjadikan mereka? Kenapa tidak kami? Kan kami bertasbih. Berarti di situ ada kalimat, satu statement, malaikat pingin dia akan menjadi khalifah di muka bumi. Status khalifah itu dia pengen. Tetapi di sini tidak semua pengen, Pak. Hanya satu orang yang pengen. Satu individu yang pengen. Siapa itu? Yang taktumun itu. Tapi disembunyikan. Dia kipas teman-temannya dalam bentuk protes. Saya mengatakan satu orang provokator gitu, satu oknum yang provokator. Ayo protes. Jadi seolah-olah yang mereka qalu atau jangan fiha mayufsidu fiha. Mereka berkata, padahal pada saat Allah tes saja satu, mereka langsung tampun. Subhanaka. Karena Allah katakan dia, walama adamal asma akulaha tumaradahum alal malaikati faqala. Nah, terus pada saat diminta si malaikat untuk menceritakan nama-namanya, langsung mengatakan qalu subhanaka. Kan bertolak belakang 180 derajat dari yang pertama. Pertama atajalu, yang kedua subhanaka. Langsung mundur ya. Pada saat diterang tunjukkan. Ibarat protes, jadi itu kalau saya di ruang rapat, saya biasa membuat ruang rapat. Kalau anak buah saya jadi pimpinan, anak buah saya, kenapa begini? Kalau enggak, kamu kerjakan. Takut ya langsung. Dia Allah gertak langsung. Coba tunjukkan ini. Dia nggak tahu. Lalu dia mengatakan subhanaka la ilma lana. Itu kata-kata subhanaka itu menyesal mereka mengatakan qalu ataj'alu fiha. Nah, pada saat mereka mengatakan penyesalan tadi, Allah katakan bahwa aku wa'alamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Aku tahu loh apa yang kau ucapkan itu dan apa kau sembunyikan. Yang disembunyikan tadi siapa? Satu orang malaikat yang pengen jadi iri kepada Adam. Sudah iri dia kepada Adam. Kenapa Adam jadi khalifah? Kenapa enggak saya? Banyak dan itu. Khairu minhu. Ana khairu minhu. Aku lebih baik dari mereka. Dari dia itu. Nanti banyak kalimat-kalimat berikutnya. Mungkin sisi lain itu ya. Jadi jelas bahwa malaikat ini ingin jadi khalifah. Tapi enggak cukup. Kata Allah enggak cukup. Dengan tasbih enggak cukup. Kenapa kata Allah? Ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dapat apa yang tidak tahu. Bahwa enggak cukup mengatur muka bumi ini dengan bertasbih. Harus dengan ilmu. Jadi tasbih juga, ilmu juga. Nah, itu malaikat nggak punya. Makanya Allah nggak mau nunjuk malaikat jadi khalifah muka bumi. Karena nggak punya ilmu dia. Orang bodoh. Makhluk bodoh. Karena nggak punya ilmu. Dia tahu cuma apa yang diajarkan. Kalau konteks ayat ini ya, kita hanya bicara konteks ayat ini. Bodoh antara kutip, bodoh itu tidak cukup untuk memimpin, kemampuan untuk memimpin bumi. Yang cocok hanya manusia. Allah sudah punya visi dan misi di depan tadi kan bahwa memang yang akan dikirimkan ke dunia ini ya manusia, tokoh yang namanya khalifah tadi. Ya, itu yang Bang Rindu Rasulullah ya. Ya. Jadi disembunyikan tuh keinginan dia jadi khalifah itu tersembunyi. Watak tumun itu. Wa kuntum wa ma kuntum taktumun. Ingin itu Allah tahu ini loh. Ingin kamu iri. Pengen jadi tapi nggak punya kemampuan. Kan ada juga tuh di kantor saya. Pengen jadi percabang. Misalnya maaf saya di utama. Ada anak buah saya pengen jadi percabang tapi nggak mampu. Saya tahu lah. Dia kelakuan yang enggak. Itu kan jadi marah saya jadinya. Dia nggak mampu tapi pengen berkuasa. Nggak mampu pengen jadi pejabat. Nggak punya kemampuan pengen mengambil satu tugas. Yang di situ perlu ilmu. Dia nggak punya ilmu. Pengen juga. Saya tunjuk orang situ marah dia. Jadi itu kan jadi murka ke dia. Dia mengganggu jadinya. Gitu ya, secara saya coba tarik ke muka bumi biar gampang dipahami ya. Oke. Masya Allah. Oke, silakan. Ya, baik. Demikian jawaban dari Ustadz Rijal, Bang Dani. Ya, semoga memberikan pencerahan dan menambah wawasan kita. Baik, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz ya. Ya, Atas jawabannya. Wah, ya, sama-sama. Baik, karena telah mendekati acara puncak, yaitu acaranya sudah selesai. Mungkin di lain waktu kita akan adakan lagi ya. Sambung lagi ya. Kita sambung lagi ya. Tapi karena memang waktunya sudah sangat ini ya, mendesak gitu ya. Mungkin kita ambil ini aja, langsung sesi kepada kesimpulan Pak Ustadz ya, pada tema kali ini ya. Oke. Tafadhol Ustadz untuk kesimpulan ini. Kesimpulan cuma satu, tunggal. Nabi Adam turun ke muka bumi sudah diampuni oleh Allah dan memang itulah tujuan Allah mengirim Adam ke muka bumi untuk mengurus bumi ini. Dan kita akan kembali nanti kepada Allah ke surganya Allah. Itu saja menurut saya.
Makasih Bang. Ya, baik. Mungkin dari Pak Joko Suramto mau ada yang dipakai sebagai kesimpulan pada tema kali ini. Tafadhol Pak Joko. Ya. Cukup Bang Guntur, cukup. Cukup, baik. Baik. Ya. Baik, mungkin Pak Sarjono, dari Pak Sarjono. Ya, baik. Karena sudah acaranya mungkin waktunya sudah tidak memungkinkan lagi dan sudah cukup, alhamdulillah penyampaian materi kita pada kesempatan kali ini telah diuraikan dengan gamblang secara keilmuan dan penuh dengan etika dan adab, di mana referensi yang kita gunakan pada kali ini adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan ayat 38 dan Quran Surat As-Sod ayat 26, di mana juga terkandung ayat-ayat yang lain di sini mengenai tema kita pada kali ini, yaitu Nabi Adam telah diampuni oleh Allah ketika diturunkan ke muka bumi ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, karena telah mencapai acara puncak kita pada kali ini, saya Guntur Nugraha Rusadi, apabila ada kesalahan ataupun kekhilafan dalam bertutur kata mengawal acara ini, selama saya menjadi moderator di sini atau MC di pada acara ini, saya meminta maaf karena memang saya penuh dengan kekhilafan dan kesalahan. Sedangkan bila mana ada kebenaran di dalamnya, pada pembahasan tema kita kali ini hanyalah mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, izinkan saya untuk menutup acara ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul da'waman alhamdulillahirabbil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alamin.